warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajma'in khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul jadid summa ila sayyidina Muhammad summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila mu'allif hadal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Maki fi kitabi Dalilil Fatihin li turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan masih bab tentang larangan dolim atau haramnya berlaku dolim terhadap sesama manusia. Hari ini atau malam hari ini kita lanjutkan dan mudah-mudahan ini tuntas ya, kitab jilid pertama dari Dalilul Falihin. Malam ini kita tuntaskan saja supaya nanti pengajian berikutnya masuk ke jilid yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kana indahu madlumatun li akhihi, ya, siapa saja atau siapa orang kanat indahu madlumatun, yang memiliki dosa aniaya, li akhihi kepada saudaranya, min irdihi dari kehormatannya, au min syai'in atau dari sesuatu yang lain, ya. Falyatahallalu minhu, maka hendaklah minta dihalalkan darinya, ya. Maksudnya minta dimaafkan. Kalau dulu kita punya salah sama seseorang, nah itu berarti kita berlaku dolim sama seseorang.
itu falyatahallalu, maka hendaklah minta dihalalkan minhu darinya al-yauma qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun, ya, sebelum suatu hari nanti alla yakuna dinarun, tidak berlaku lagi dinar, wala dirhamun, dan tidak berlaku lagi dirham, ya. Nah, ini di dalam tafsirannya di min qabli ayyakuna, min qabli ayyakuna dinarun wala dirhamun ay fi yaumil qiyamah, ya. Bahkan qala al-muqallai wa sabbata dzalik fi riwayatin ala ibni Ja'di an ibni Abi Dabbin anil Ismaili. Jadi maksudnya tidak berlaku dinar dan tidak berlaku dirham itu yaitu hari kiamat, ya. Jadi kalau kita minta maafnya di hari kiamat, itu tidak bisa, ya. Maka hendaklah minta maaf dari sekarang, minta dihalalkan dari sekarang. Kenapa? In kana lahu amalun sholihun, ya, jika kita punya amal soleh, ya, ukhida minhu biqadri madlumatihi, maka amal soleh kita ukhida akan diambil minhu darinya biqadri madlumatihi, ya, seukuran kita berbuat dolim kepadanya. Makanya hati-hati kalau dulu atau kalau sekarang kita di dunia punya kedoliman, artinya kita pernah ngambil uang si fulan seharga 10.000, maka nanti di yaumil qiyamah amal soleh kita seharga 10.000 itu akan diambil oleh orang yang kita dolimi tersebut selama di dunia. Wa illam yakun lahu hasanatun, dan jika kita sudah tidak memiliki lagi kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka akan diambilkan apa? Keburukan dari orang yang kita dolimi. Fahumila alaihi, maka akan ditimpahkan kepadanya, kepada orang yang pernah mendolimi, ya. Na'udzubillah, ya. Rawahul Bukhari. Nah, ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, termasuk juga punya hutang, ya, dan lain sebagainya, maka harus diselesaikan, ya, selama di dunia. Punya kesalahan itu harus falyatahallalu minhu, harus minta dihalalkan, harus minta maaf. Nah, intinya seperti itu. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah kebaikan kita diambil oleh orang yang pernah kita dolimi. Kalau kebaikan itu masih ada, kalau kebaikan itu sudah tidak ada, keburukan atau kesalahan orang yang kita dolimi akan apa? Ditimpahkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita berlaku baik sesama manusia. Hadis berikutnya, ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Muslim itu apa? Man salimal muslimuna, yaitu orang yang selamat, yang memberikan keselamatan al-muslimuna kepada muslim yang lain, ya, atau menjaga ya, menjaga sesuatu terhadap muslim yang lainnya, min lisanihi wa yadihi, apakah dari lisannya, wa yadihi, atau dari tangannya, ya. Nah, ini seiring atau sesuai dengan apa yang sampaikan saya tadi di kuliah subuh. Kita harus menjaga lisan kepada orang lain, ya, jangan suka menggibah, jangan suka mencaci maki dan lain sebagainya, ya. Wayadihi, dan juga kita harus menjaga tangan kita supaya apa? Tidak melukai orang lain, tetapi tangan kita ini supaya bisa memberikan keselamatan kepada orang lain. Nah, ini tafsirannya atau penjelasannya, ya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bal hakada kama yuqal al ilmu ma nafa'a al alim zaidun al kamil au al muhibbun, fa kulluhu ala at tafdil la akhihi ashaddun, ya. Wali annal kuffar bisodadi ayyuqatiluna wa in kana fihim min may yajibul kaf anhu wal ityan ila akhirih. Nah, ini kepada sesama muslim kita harus menjaga keselamatan lisan dan tangan, ya. Kepada non muslim, ya, kita tetap harus memberikan apa? Keselamatan, ya, terutama muslimnya kafir yang dhimmi, ya. Jadi jangan sampai apa? Ayyuqatilu, jangan sampai kita memeranginya, kecuali kalau kita misalkan diperangi, ya. Maka kalau kita diperangi, kita harus melawannya, yaitu terutama kafir yang harbi. Kalau kafir atau kalau muslim yang dhimmi, kita juga harus memberikan keselamatan. Jangan sampai keberadaan kita justru memberikan sesuatu yang tidak nyaman kepada orang lain. Kan ada istilah, datang lagi nih orang ini, kampung kita jadi enggak aman lagi. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, ya. Wah, si fulan datang lagi, wah, rame lagi dah. Jangan sampai kayak gitu. Betul. Justru kedatangan kita itu apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi justru harus memberikan salam, ya, keselamatan. Oke, itu hadis yang ke-211. Artinya kita tidak boleh dolim kepada orang lain. Oh, ini ada sambungannya. Wal muhajiru, adapun yang disebut dengan muhajir, orang yang berhijrah, apa? Man hajaru ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Ma nahallahu, ya. Jadi hijrah itu bukan bermakna fisik saja, tapi hijrah itu adalah hijrahnya
dari meninggalkan perbuatan yang maksiat kepada perbuatan yang soleh, ya. Nah itu hakikat dari hijrah. Jadi wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Adapun yang disebut dengan hijrah adalah man hajar, yang hijrah ma nahallahu anhu, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, yang asalnya suka culas, ya, yang asalnya suka iseng. Nah, sekarang mah enggak iseng lagi, enggak culas lagi, enggak ngomongin orang lagi, enggak berbuat buruk lagi. Nah, itu yang disebut dengan hijrah, ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya. Qala, berkata, kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang saqalin Nabi. Saqalin Nabi itu ada orang yang tukang mengurusi barang-barang yang saqal, yang berat, ya. Pembantu Nabi yang tukang ngurusin barang-barang berat. Rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Orang lain memanggilnya dengan si Kirkirah, namanya Kirkirah. Pamata, oh ada kabar Kirkirah itu mata, meninggal. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, huwa finnar, si Kirkirah itu di neraka, ya. Fadhahabu yaduruna ilaihi, para sahabat itu kaget dan kemudian pergi, ya. Fadhahabu, para sahabat itu pergi membuktikan kenapa si Kirkirah itu oleh Nabi dikatakan huwa finnar, dia di neraka, ya. Yaduruna, kemudian mereka melihat, ya, sekalian takjiah mungkin melihat ilaihi, kepada rumahnya si Kirkirah. Fawajadu, maka mereka menemukan apa? Aba'atan qad ghallaha, ada jubah qad ghallaha, yang dicurinya dari Nabi, gitu, ya. Nah ini Kirkirah yang ngurusin barang-barang berat Nabi itu mengambil apa? Ghallah, ya, mengambil barang Nabi, ya, jubah Nabi. Nah ini di dalam keterangannya ya, jubah yang biasa dipakai untuk perang, gitu, ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan qala al-qadi iyadun fil syarik al-ibahu mamdudatun. Qala ibnu Darir al-ibahu apa? Kasa'a ma'rufun wal jama'u aqdiyah, ya. Nah, jadi ini jubahnya itu memang diambil dari Nabi tanpa sepengetahuan Nabi, ya. Nah, tetapi setelah punya selidik, oh Nabi ternyata tahu bahwa jubahnya itu diambil oleh Kirkirah, dan si Kirkirah itu kemudian mati, meninggal. Maka Nabi mengatakan huwa finnar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ngambil jubah aja bisa masuk neraka. Rawahul Bukhari. Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan suka mengambil barang orang lain, sehingga mengambil barang orang lain itu bisa mengakibatkan kita masuk neraka. Bahkan, ya, Nabi sudah mengatakan kepada sahabat yang lain bahwa Kirkirah bin finnar. Naudzubillah.
Hadis yang lain, wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Hari'i, dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Hari'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik tato'a haqqa imri'in muslimin, ya, imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Man, siapa orang iktato'a, mengambil hak imri'in muslimin biyaminihi, hak seseorang muslim, biyaminihi, ya, yaminihi dengan tangan kanannya, maksudnya dengan tangannya. Faqad aujaballah, maka Allah mengharuskan, asalnya mewajibkan, lahu baginya, annar, neraka, ya, wa harrama alaihi al-jannah, dan mengharapkan baginya masuk surga. Sampai apa? Sampai, ya, kalau orang disiksa di neraka sampai dia habis dosanya, baru nanti bisa masuk surga. Faqala, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasul, ya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, wa in kana qadiban min araqin, walaupun yang dicuri itu hanya apa? Qadiban, sebatang min araqin, dari kain, dari batang araq. Araq itu buat siwak, ya, siwak. Sini ada yang suka pakai siwak, biasanya ada ya, teman bapak saya, teman saya Pak Jajab juga suka, ya, ya sunnah, ya, bersiwak itu. Nah, itu siwak itu biasanya dari batang araq. Nah, kata Rasulullah, orang itu bisa masuk neraka wa in kana syai'an yasiran wa in kana qadiban min araqin, walaupun hanya sebatang apa? Kayu araq. Rawahu Muslim. Nah, ini menjadi pembelajaran kepada kita bahwa berbuat dolim, mencuri barang orang lain, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, ya. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya tadi di hadis tadi, fal yatahallalu, minta dihalalkan. Dulu pernah saya ngambil apalah gitu, ya, sama orang lain gitu, ya, pernah ngetik mangga punya si fulan, pernah ngetik jambu punya si fulan. Nah, sekarang kalau masih ingat, dan harus ingat, kalau dosa itu harus ingat, ya, itu minta dihalalkan, fal yatahallal, minta maaf lah sama orang yang pernah kita dolimi hartanya. Rawahu Muslim, ya. Oke, kita lanjutkan. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, berkata, lamma kana yaumu Khaibar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana yaumu Khaibar, ya, tatkala selesai perang Khaibar. Nah, ini ada perang Khaibar. Perang Khaibar itu di sebuah tempat yang namanya Khaibar. Apa? Akbala nafarun, datang menghadap min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, fulanun syahidun. Jadi gini,
para sahabat setelah perang Khaybar itu datang kepada Nabi ya. Nah, itu mengatakan ngabsen gitu. Fulan syahidun. Ya Rasul, ini si fulan ini syahid. Artinya dia meninggal di perang Khaybar. Wa fulan syahidun, dan dia juga jadi syahid. Hatta marru ala rajulun, sampai marru ya, sehingga sampai atas seorang laki-laki. Faqalu, para sahabat itu berkata, fulanun syahidun, si fulan syahid. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, kalla, tidak, dia mah tidak syahid. Kenapa? Inni ra'aituhu finnar, sesungguhnya aku ra'aituhu, melihatnya finnar, di dalam neraka. Para sahabat kaget kan, apa ini? Ternyata fi burdati gullaha, dia ngambil kain burdah ya. Kain burdah itu kain yang belang-belang gitu ya. Dulu saya waktu kecil masih ingat, suka dibelikan selimut burdah oleh umi saya. Selimut yang belang-belang putih itu ya. Itu burdah itu ya, karena murah itu, murah. Jadi karena kakak saya banyak, ada 10, adik saya ada 1 gitu. Jadi kalau beli barang itu yang murah ya. Jadi kalau tidur itu seragam. Nah itu ya. Ternyata kata Rasulullah, si fulan ini tidak sahih. Kenapa? Ra'aituhu finnar, saya melihatnya dia di neraka. Kenapa? Fi burdati gullaha. Dia telah mengambil kain burdah. Au aba'an, dan juga dia telah mengambil jubah. Ya, rawahu Muslim. Jadi setelah perang Khaybar yang berada di tempat Khaybar ya, itu kan pasukan Rasulullah mendapatkan kemenangan, otomatis mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang ya. Nah ini sebelum dibagikan ya oleh salah seorang sahabat yang meninggal tadi, dia mengambilnya walaupun sahabat tersebut kemudian meninggal ya mungkin karena luka tusukan atau luka ya di badannya, akhirnya dia meninggal. Dilaporkan oleh sahabatnya bahwa dia syahid. Kata Rasulullah, dia sesungguhnya tidak syahid ya, bahkan dia di dalam neraka. Nauzubillah. Orang yang perang pun ya, dan meninggal dalam peperangan pun itu belum tentu masuk surga. Dia bisa disiksa dulu di dalam neraka ya. Kenapa? Karena dia mengambil kain burdah dan jubah. Allahu. Hadis berikutnya, wan Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'iyyin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qoma, berdiri, bihim, di antara para sahabat. Fadzakarulahum, kemudian menyebutkan kepada para sahabat itu, annal jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul amal, sesungguhnya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah afdalul amal, seutama-utama amal. Faqoma, maka salah seorang sahabat berdiri ya. Faqoma rajulun, maka salah seorang sahabat berdiri. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi tukaffir anni khotoya. Ya, kata orang tersebut, beritahu saya, jika saya in qutiltu, jika saya mati fi sabilillah, dalam sebuah peperangan, tukaffir anni, apakah tukafir itu hilang gitu ya, ani dariku khotoya ya,
kesalahan-kesalahan saya, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Faqala lahu, Rasulullah bersabda kepadanya, "Na'am, iya. In qutilta fi sabilillah, jika kamu meninggal fi sabilillah di dalam peperangan, ya. Wa anta sabirun, asal kamu sabar. Muhtasibun, ya, atau kamu ikhlas. Mukbilun ghairu mudbirun, kamu maju terus dan pantang mundur." Nah, biasanya kalau dalam peperangan itu kayak gitu ya, yang dikomandoi oleh Rasulullah itu maju terus, maju, nggak ada mundur lagi. Kalau mundur itu biasanya munafikun, ya. Ada dalam peperangan, lihat ke belakang Rasulullah nggak ada, mundur. Nah, itu munafik. Jadi kalau perang itu maju. Bahkan para sahabat itu banyak yang ingin mati di peperangan. Kenapa? Karena syahid. Jadi peperangan itu apa motoknya itu? Iskariman aubun syahidah. Ya, hidup kariman, hidup mulia, aubun syahidah, atau mati syahid. Jadi dua pilihan. Ya, maka kata Rasulullah, "Nah, bisa. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin." Ya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu sabar, kamu ikhlas, maju terus, pantang mundur. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, "Kaifa kunta?" Bagaimana kamu? Qala, orang tersebut berkata lagi, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atakfuru anni khotaya." Dia juga bertanya, "Beritahu saya ya Rasulullah, jika saya mati dalam peperangan, apakah dosa-dosa kesalahan saya bisa hilang?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin." Ya, jawabannya sama. Asal kamu sabar, ikhlas, maju terus, ya, tidak mundur, illa dain, kecuali hutang. Nah, hutang mah itu tidak akan diampuni, ya. Tidak atakfuruna anni khotoya. Hutang mah tidak akan bebas, ya. Apa kata Rasulullah? Fa in Jibrila qala lidal, karena saya dibisikin oleh malaikat Jibril, hutang mah enggak dimaafkan. Jadi hutang mah harus dibayar dulu, ya. Pak Haji Weli misalkan punya hutang, kemudian meninggal mati syahid, ya, maka hutang itu harus dibayar oleh siapa? Oleh ahli warisnya, ya. Nah, makanya hati-hati hutang atau sesuatu yang belum dimaafkan itu masih ngegantung, ya. Nah, kecuali kalau hak adaminya sudah diampuni, dimaafkan oleh manusia, maka hakullahnya akan hilang dengan sendirinya, ya. Kesalahan-kesalahan kepada Allahnya akan. Rawah Muslim, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, di sini ada keterangannya, muhtasibun itu kan asalnya dari kata hasibah di mana menghitung. Padahal di sini oleh musannif, ya, oleh pengarang kitab ini, muhtasibun ay mukhlisun lillahi ta'ala. Jadi artinya orang ikhlas karena Allah, itu maknanya sama dengan muhtasibun. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atadruna minal muflis. Rasulullah nanya,
tahukah kamu orang yang bangkrut? Oh, bangkrut, muflis ya. Qalu, para sahabat berkata, menjawab dari pertanyaan Rasulullah. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Ya, jadi mendefinisikan perkataan bangkrut. Kata para sahabat, bangkrut itu adalah malla dirhama, orang yang sudah tidak punya dirham, boro-boro dinar, dirham pun nggak punya. Ya, dinar dengan dirham lebih besar dinar. Ya, nah kata para sahabat, malla dirhama lahu wala mata, tidak memiliki dirham, juga tidak memiliki harta. Mata itu barang atau harta. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innal muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin. Oh, bukan itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah apa? Min ummati, dari umatku, may ya'ti, orang yang datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, bisolatin, dengan pahala sholat. Wah, dia karena tukang sholat, rajin sholat, dia bawa pahala sholat. Wasiyamin, dia juga tukang puasa, bukan hanya puasa Ramadan, dia puasa Senin Kamis, dia puasa Daud, dia puasa apa dia jalani. Wazakatin, dengan pahala zakat. Ya. Wayati, tapi dia juga datang waqad satamahada, tapi dia suka mencaci maki orang lain, ya, mulutnya tidak terjaga. Waqadafa hada, dan juga dia suka qadaf. Apa qadaf itu? Menuduh berzina kepada orang lain, ya. Wa akala malah hada, dan dia juga suka makan harta yang haram, ya. Wasafaka damahada, dia juga suka menumpahkan darah, artinya suka membunuh orang lain. Wadarrabahada, dan dia juga suka memukul orang lain, ya. Fayu'ta hada min hasanatihi, ya. Fayu'ta, maka dia akan dibayar atau akan membayar hada, semua ini, min hasanatihi, dari kebaikannya, wa hada min hasanatihi, dari kebaikannya, ya. Karena dia suka mencaci, maka dia akan membayar orang yang dicacinya dengan pahala sholatnya, ya. Karena dia suka menduduh zina, maka orang yang dituduh zinanya dia bayar dengan pahala puasanya, ya. Karena dia suka makan barang orang lain, ya, suka zalim terhadap harta orang ini, dibayar, ya. Artinya sekalipun dia tukang sholat, tukang puasa, tukang zakat, tetapi lisannya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, dan lain sebagainya tidak terjaga, maka kebaikan-kebaikannya akan dijadikan pembayaran dari kejelekannya di dunia tersebut, ya. Fa'in faniyat, maka apabila sudah habis kebaikannya, ya, fa'in faniyat hasanatuhu, maka kalau sudah habis kebaikannya, qabla ayyubdo ma alaihi, ya, sebelum hutangnya terbayar, hutang kesalahannya terbayar, ukhida min khotoyahum, maka akan diambilkan keburukannya, keburukan orang yang dizoliminya, paturihat alaihi, kemudian dipikulkan kepadanya, summa turihat finnar, dan kemudian ditendang ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu orang yang bangkrut itu kayak gitu, ya. Jadi ini jadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita rajin sholat, alhamdulillah. Rajin puasa, alhamdulillah.
rajin sedekah, rajin zakat, alhamdulillah. Tapi harus dijaga apa? Lisan kita, ya, tangan kita. Jangan kita berbuat dolim kepada orang lain. Khawatir kita jadi muflis, khawatir kita bangkrut nanti di yaumil qiyamah karena untuk membayar hutang-hutang kezaliman kita kepada orang lain. Naudzubillahi min dzalik, ya. Artinya hadis ini mengajarkan bahwa kita selain hablum minallah kita baik, juga hablum minan nas juga baik, ya. Hubungan dengan Allah baik, ibadah kita khusyuk, ibadah kita diterima oleh Allah. Juga kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan orang lain jangan pernah menyakiti. Khawatir amal ibadah kita habis untuk membayar hutang. Itu ya. Oke, hadis berikutnya an Ummi Salamata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun, sesungguhnya saya manusia biasa, wa innakum tahtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kamu ya mengajukan perkara ilayya kepadaku, wa la'alla ba'dukum, maka mungkin saja ba'dukum ya sebagian di antara kamu ayyakuna alhana, ada orang yang alhana, lebih pintar ya, lebih cerdas ya, bihujjatihi, dari hujahnya, min ba'din, dari yang lain, fa'addilahu binahwihi, maka aku putuskan, misalkan ya, putuskan lahu baginya binahwihi, ya sesuatu atau semisal ya asma apa yang aku dengar, paman qadaitu lahu bihaqqi ahlihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, ya. Jadi ketika aku putuskan sesuatu dengan kebenaran bihaqqi ahli, dengan hak saudaranya, fa innama aqta'u, maka sesungguhnya aqta'u ya memberi apa? Sepotong lahu kepadanya qit'atan minan nar, potongan dari api neraka. Nah, ini sebenarnya hadis tentang masalah hukum ya. Jadi kalau ada dalam hukum itu ada apa? Pengacara. Sudah tahu si orang itu memang salah, tapi kemudian dibela, dicarikan delik hukumnya supaya bebas, ya, sehingga dia bebas dari jeratan hukum, padahal dia memang bersalah, gitu ya. Maka orang yang seperti itu sesungguhnya telah memberikan sepotong dari potongan untuk api neraka, untuk terjerumus kepada api neraka. Makanya hati-hati ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada pengacara ya. Jadi kalau pengacara itu bukan membela perkara sehingga menang di pengadilan, bukan. Tapi pengacara itu mencari delik hukum, mendudukan perkara. Jadi jangan sampai orang yang dituduh salah itu kemudian terzolimi, ya. Itu tugasnya pengacara itu sesungguhnya di sini. Jadi jangan sampai pengacara itu transaksi sebelumnya, mau bayar berapa? Kalau perkara menang saya bayar 2 miliar. Jadi bukan gitu. Ya, pengacara itu sebenarnya mendudukkan perkara hukum supaya tidak terjadi kedzaliman. Satu lagi ya untuk mengkhatamkan kitab ini, wa an Haulata binti Samir al-Ansari wa hiya imra'atun Hamzah, dari Haulah bin Samir al-Ansari, dan dia adalah putri dari Sayyidah Hamzah ya, Sayyidah Hamzah ya, radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwatuna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Nah, ini hadisnya pendek. Sesungguhnya
rijalan ya seseorang yang takhawwaduna yang bertindak bimalillah di dalam harta Allah bighairi haqqin yang bukan haknya, falahum nar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka yaumul qiyamah, nanti di yaumil qiyamah. Artinya orang yang mengurus perkara, bertindak dalam perkara, dalam masalah harta yang bukan haknya, kemudian dia ambil, maka Allah sudah menyediakan neraka di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah khatmul kitab jilid pertama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.